Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Padanya, jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu sadar, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Dia mau menghibur kita atas doa padanya, atas doa padanya. Salam, salam sehat, sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan Rema STPI kali ini, saya Luli Purnawan bersyukur kepada Tuhan karena boleh mengisi dan berbagi dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk kami rindu belajar sebagian kebenaran firman-Mu
Engkau mengurapi hamba-Mu yang terbatas dan penuh dengan kekurangan ini Tuhan, serta kami boleh dikuatkan, kami boleh menerima berkat lewat firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema Rema kali ini adalah Yesus dicobai, diambil dari kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ada 3 ayat kunci yang menjadi pembahasan pada pagi hari ini yang akan saya sampaikan, yaitu di dalam ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ke-13. Ayat pertama demikian, sabda firman Tuhan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kitab ini ditulis oleh Bapak Lukas yang adalah seorang dokter, tetapi dia bukan keturunan Yahudi. Tetapi dia adalah seorang keturunan Yunani, dan kitab ini ditulis kira-kira pada tahun 60 sebelum Masehi. Dalam kitab ini menceritakan tentang asal-usul, tentang kelahiran, dan juga tentang kehidupan pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Dalam teks yang akan kita bahas pada hari ini, berbicara tentang Yesus dicobai di padang gurun. Di dalam teks ini juga ditulis di dalam Injil yang lain yang merupakan Injil sinoptik, yaitu dalam kitab Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 11, di dalam kitab Markus pasal yang pertama ayat 12 dan 13. Tetapi di dalam kitab Markus ini tidak dijelaskan secara detail bagaimana percakapan Yesus dengan iblis, seperti yang ditulis dalam kitab Lukas dan Matius. Sedangkan di dalam Injil sinoptik yang lain, yaitu di dalam Injil Yohanes, hanya disebutkan secara eksplisit peristiwa ataupun makna dari Yesus cobai oleh iblis, bahwa Yesus mengatakan bahwa iblis adalah penguasa dunia, tetapi dia tidak bisa mengalahkan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 pencobaan yang bisa kita lihat di dalam teks ini. Yang pertama, bahwa iblis mencobai Yesus supaya Yesus mengubah batu menjadi roti. Pencobaan yang kedua, bagaimana Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, yang dapat kita artikan sebagai gunung yang tinggi. Di sana Yesus diperlihatkan seluruh isi dunia dengan segala kejayaan dan segala isinya. Dan pencobaan yang ketiga adalah Yesus dibawa oleh iblis ke tempat, yaitu di hubungan bait Allah. Dan dari situ iblis mencobai supaya Yesus menjatuhkan dirinya ke bawah. Apa makna dari setiap peristiwa-peristiwa ini yang kita baca, yang kita lihat di dalam teks ini? Dan apa juga maknanya atau relevansinya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya? Pencobaan yang pertama, kita melihat di dalam ayat yang ketiga. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Dikatakan oleh iblis, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Makna dari teks ini adalah bagaimana keilahian ataupun bagaimana seorang Yesus yang adalah sebagai Allah, tetapi dia juga sebagai 100% manusia, oleh iblis pada waktu itu dicobai
untuk mengubah batu menjadi roti. Dari hal bagaimana Yesus pada saat itu, dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, dan di sana dia berpuasa selama 40 hari, 40 malam, di mana di akhir pada saat Yesus berpuasa, dia mengalami keadaan yaitu lapar. Lapar yang sangat luar biasa. Dan disitulah iblis menganggap ataupun menurut iblis waktu yang tepat untuk dia mencobai Yesus. Tetapi pada saat pencobaan ini datang kepada Yesus, Yesus berkata kepada iblis. Jawab Yesus kepadanya, ayat keempat, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya bahwa memang Tuhan Yesus ataupun Yesus pada saat itu, secara manusia, sebagai manusia seperti kita, dia mengalami keadaan yang sangat lapar. Dan dia tergoda mungkin, ataupun dia merasakan godaan itu. Tetapi Yesus tetap kuat. Dia tetap berpegang teguh kepada kehendak Bapa, bahwa Bapa yang mengasihi dia itu sanggup memberikan kekuatan, sanggup memelihara. Artinya bahwa Yesus mengutamakan hal yang rohani, mengutamakan sungguh-sungguh bahwa hal itu sangat penting untuk dia tetap pegang dan tetap dia kuat di dalam hal itu. Sehingga pencobaan yang pertama boleh Yesus lewati. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidup Yesus itu sungguh-sungguh boleh mengalahkan. Kita bisa melihat bahwa firman Allah merupakan ketopong keselamatan. Firman Allah berbicara sebagai pedang roh yang mampu menangkis, yang mampu melawan setiap tipu muslihat iblis. Yesus sekali lagi dalam teks yang pertama ini, ataupun dalam pencobaan yang pertama ini, Yesus tetap menang. Yesus bisa mengalahkan pencobaan ini. Pencobaan yang kedua, pada saat Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, di sana Yesus diperlihatkan seluruh isi dunia. Dalam ayat yang kelima, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Iblis seringkali memutarbalikkan fakta, ataupun iblis dengan tipu muslihatnya mencobai Yesus supaya Yesus menyembah dia. Tetapi Yesus menjawab. Dalam ayat 8 dikatakan, ada tertulis, kembali lagi dengan firman Tuhan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Iblis tetap tunduk taat atas kehendak Allah. Dia tetap tidak bergeming atas apa yang dilakukan oleh iblis kepadanya, bahwa hanya kepada Allah saja setiap makhluk, setiap siapapun harus menyembah dia. Pencobaan yang ketiga, iblis terus dengan gigih, dengan tekun ingin mencoba Yesus, karena dia tahu pada waktu itu dia mengalami kelemahan secara fisik. Pencobaan yang ketiga, iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Kembali, di dalam teks ini, kita melihat bagaimana identitas Allah diuji, bagaimana iblis mencobai Yesus supaya dia melepaskan keilahiannya atau identitasnya. Dengan cara bagaimana?
dengan cara dia dicobai iblis untuk dia menjatuhkan dirinya ke bawah. Tetapi dengan firman Tuhan, Yesus menjawab kepada iblis, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dari ketiga pencobaan ini, iblis dipatahkan. Kuasanya, siasatnya, taktiknya dipatahkan oleh firman Allah. Dan setelah itu, ayat 13 dikatakan, setelah mengakhiri semua pencobaan, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Artinya iblis tetap ingin kembali membuat Yesus jatuh, membuat Yesus mungkin tidak taat sebagai manusia pada waktu itu. Artinya dia tetap mencari waktu yang baik di kemudian hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari tiga pencobaan ini, apa maknanya bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Kita juga sebagai manusia, kita sering mengalami pencobaan. Bahkan mungkin setiap saat, setiap waktu kita pun juga mengalami hal itu. Dan ketahuilah bahwa iblis selalu menyerang kita di dalam tiga aspek atau tiga hal supaya kita jatuh ke dalam dosa dan ke dalam jerat iblis. Yang pertama, seperti godaan iblis kepada Yesus, bahwa melalui hati iblis menyerang. Seringkali melalui kenikmatan hidup, melalui kedagingan kita mendapatkan serangan dari iblis. Melalui perasaan mungkin lapar, mungkin kita ingin memenuhi kebutuhan kita seringkali mengalami hal tersebut. Kita bisa terjatuh, kita bisa tersesat karena kita selalu lebih mengutamakan keinginan daging kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita selalu menjaga hati kita dengan waspada. Dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, supaya kita menjaga hati kita. Karena iblis seringkali menyerang kita setiap saat, setiap waktu. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum ingin menerkam setiap orang yang dalam keadaan lemah. Jaga hatimu dari segala kuasa dan siasat iblis. Makna yang kedua adalah bahwa selain mata, iblis menyerang jiwa kita. Iblis menyerang jiwa kita melalui keinginan mata kita. Seperti teks tadi yang sudah kita baca, bahwa iblis seringkali juga memakai cara-cara yang membuat kita tergoda, seperti kedudukan yang ditawarkan oleh dunia. Bagaimana kita harus meninggalkan iman kita oleh karena suatu jabatan, kedudukan, posisi, karir, dan sebagainya, sehingga kita bisa jatuh di dalam kehendak iblis, bukan di dalam kehendak Bapa yang harus kita lakukan. Bagian yang ketiga, bagaimana siasat iblis juga selalu merongrong kehidupan kita, yaitu melalui akal pikiran kita. Bagaimana keangkuhan hidup, kesempatan yang kita dapatkan, mungkin kita mendapatkan kesempatan lompatan spektakuler dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa semuanya itu berasal, semuanya itu karena berkat dan anugerah Tuhan. Seringkali kita takabur, bahkan kita menjadi sombong, baik itu sombong secara jasmani maupun rohani. Kita merasa diri kita kuat, kita merasa diri kita tidak bisa jatuh. Kita menjadi manusia yang super, tidak ada kesalahan. Hal ini adalah merupakan keangkuhan hidup kita. Dan iblis seringkali juga menyerang hal ini dalam kehidupan kita. Dari ketiga hal ini, yaitu dari hati, jiwa, dan akal, iblis setiap saat, setiap waktu, selalu ingin membuat anak-anak Tuhan gagal dan jatuh. Tetapi dari perikop dan teks yang kita bahas pada pagi hari ini, kita dikuatkan oleh suatu peristiwa yang luar biasa. Contoh teladan melalui kehidupan Yesus sendiri.
Bagaimana dia mengalahkan kuasa si jahat, kuasa iblis, yaitu dengan pedang roh, dengan firman Tuhan. Demikian juga kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Mari, kalau iblis saja bertekun untuk selalu menggoda kita, menggoda manusia supaya menjauh daripada Tuhan, maka bagaimana kita bisa melawan dan mematahkan siasat dan kuasa iblis? Maka kita juga harus bertekun di dalam doa, di dalam berpuasa seperti yang dilakukan Yesus. Dan kita juga harus tekun selalu di dalam kita merenungkan dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu, kehidupan saya? Apakah sungguh kehidupan kita, sungguh kita bertekun di dalam hal tersebut? Mungkin kalau kita belum, ataupun kita belum konsisten, masih ada kesempatan, masih ada waktu. Jangan kita menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan berikan, bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk kita boleh mengalahkan setiap tipu muslihat iblis dengan kuasa firman Tuhan dan dengan kuasa Roh Kudus. Sebagai penutup, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya rindu mengajak kita untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kuasa. Biarlah renungan Rema yang singkat ini memberkati, menguatkan Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada Haleluya. Mari kita duduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat sabda firman-Mu yang memberkati kami, bahwa kami telah Kau berikan kuasa, kami telah Kau penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami selalu mengundang dan kami selalu melibatkan Engkau untuk Engkau menguasai hidup kami sepenuhnya, sehingga kami boleh melawan, kami boleh mematahkan setiap kuasa tipu muslihat iblis dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur atas setiap berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal